Hafal yang ini. Seng, Hyaku, terus apa lagi? Mang, itunya ini kayak Seng Hyakueng, Seng ni Hyaku Gojueng, itu gue paling belibet dan gue ditempatin di mana? Di kasir. Minasan, konnichiwa. Video aku kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Jepang. Sama seperti video sebelumnya, jadi aku Astri Sensei dan Hime Putri, teman kuliahku dulu waktu di UNJ Jakarta. Nah, kita sharing tentang dulu waktu belajar bahasa Jepang, susahnya kayak gimana gitu ya. Ini cocok banget buat kalian yang mau ngambil studi tentang bahasa Jepang. Jadi yang mau tahu tentang pembelajaran bahasa Jepang, kalian bisa lihat video ini. Dan gak cuma itu, kita juga sharing setelah kita lulus dari UNJ jurusan bahasa Jepang gitu. Jadi ada yang lanjut S2, ada yang lanjut kerja di Jepang. Nah, jadi silahkan ditonton videonya di Nihon ni tsuite benkyou shiyou. Dozo! Sebelum nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jelas biasa. Oke, selanjutnya kita sharing-sharing. Sesuai janji kita bakalan sharing-sharing gimana waktu dulu kita S1 di UNJ belajar bahasa Jepang. UNJ itu apa? UNJ itu kalau bahasa Jepangnya mah Jakarta Kokuritsu Daigaku, Universitas Negeri Jakarta. University of Jakarta ya? Iya nggak sih? State University of Jakarta. State-nya. Oke. Nah, kita bakal gimana hektiknya, gimana serunya kita belajar bahasa Jepang selama berapa lama sih kita? 4 tahun gitu ya? Gitu. 4 tahun lebih. Dulu kita tuh sempat satu kelas nggak sih, bertiga kelas nggak sih dulu? Pernah ingat ya? Pernah. Kalau nggak pernah kita akan kenal lah. Ya nggak sih? Iya. Bener, waktu Lilit. Ya Rizka dulu deh, Riz, lo pelajaran paling susah dalam bahasa Jepang apa, Riz? Kan ada banyak tuh, ada kanji, bunko, terus ya kan, menurut lo apa? Kalau gue yang paling susah itu pelajaran Chokai sih. Dan bener sih, kata murid-murid, pelajaran itu tergantung guru. Tapi kayaknya guru juga. Sama ini sih, sama kanji. Jadi yang pertama Chokai dulu. Karena kalau kanji itu kan bisa diakal-akalin ya. Kalau Chokai itu nggak bisa diakal-akalin. Dan di situ ada pengalaman buruk gue sama Astri yang nggak terlupakan sampai sekarang. Apa tuh? Ini Bung. Udah yang ngerti. Odang parah sih. Terus bahasa Jepang ya, artinya tuh apa, Riz? Odang hodo. Zebra cross. Zebra cross atau jembatan penyeberangan gitu, odang hodo pokoknya. Zebra cross. Zebra cross. Jadi itu ya Allah, di ujian pun itu diuji gitu kan, udah diulang-ulang di ujian keluar, sebel banget. Gue nggak ngapalin lagi ya kan. Terus itu loh Bung, masih inget gak sih yang kita duduk depan? Kan gak kedengeran, terus kita tuh ngobrol, terus gue dipanggil ke depan. Ingat gak sih yang gue dikatain kuping atau panggolan panci?
Gara-gara ngobrol. Apa? Belum sekelas kita, Me. Belum ya? Apa? Iya. Inian panci-panci gitu lah pokoknya. Santelan panci. Gue kan yang ngobrol itu nggak cuma gue doang. Si Astrid tuh ngobrol, cuman dosennya tuh ngelihat gue karena gue di depan, pas banget depan dia kan. Gue yang dipanggil dong. Gue ngeliat ke ini ya, pas di depan itu kan ada ruangan kaca gitu kan. Pas gue nengok ke depan gitu kan, ke anak-anak semuanya nunduk, kurang ajar banget. Padahal cuma gue doang yang ngobrol. Sebel gue. Sebel banget. Itu sih Cokai sih menurut gue. Karena Cokai Mina no Nihongo lu tahu kan, kita tahu. Iya. Bukan Riz, bukan Cokai Mina. Itu kita udah. Oh, bukan Cokai Mina ya? Semester 3 tuh Cokai 3 itu bukan Mina lagi. Kalau nggak salah mah apa gitu pokoknya mah. Yang bukunya banyak tulisan itu loh. Cepet yang warna oranye. Iya. Itu banyak banget tulisannya. Si Astrid minum di belakang Ilalang. Aku mau ganti dia angkasa. Aku mau pergi ke luar angkasa. Umumnya ya, Tri? Iya, dia lagi nggak puasa dia. Itu kan pengalaman dari Rizka ya. Sekarang pengalaman dari Hime. Me, lu apa Me yang paling susah dalam belajar bahasa Jepang, Me? Paling susah dari belajar bahasa Jepang banyak. Namanya iya. Oke, Hime kerja di Hokkaido ya. Di mana, Me? Kalau boleh tahu di lebih detailnya? Di daerah Rusutsu. Itu gitu ya Me atau gimana? Jadi gue kayak jaga toko gitu loh, kayak mbak-mbak yang jaga toko itu. Terus iya, seumur-umur selama gue kuliah 4 tahun setengah, gue tuh paling hafal yang ini, Seng, Hyaku, terus apa lagi? Mang. Itunya ini kayak Seng Hyakueng, Seng Nihyaku Gojueng, itu gue paling belibet, dan gue ditempatin di mana? Di kasir. Yang lu harus ngomong uang 1.300, 1.200. Sumpah di bahasa Jepang aja tuh pas lagi kuliah, gue tuh nilainya jelek banget ya di bagian angka-angka. Gue selalu ketukar yang namanya Seng, Hyaku, Mang, tuh gue nggak tahu mana yang 100 sama yang 1.000. Gue udah pengen nangis, sumpah, kata gue, kenapa gue di kasir, gue nggak tahu. Itu parah banget. Terus dia tuh kan kayak ngomong nih, ngejelasin sama gue. Tapi untungnya tuh ya, bos gue tuh gesturnya tuh ini banget deh, bisa ditebak. Jadi kalau ngobrol sama gue, pasti dia gini. Oh iya. Bener-bener banget loh. Jadinya gue kayak baca gesturnya dia aja, nggak terlalu baca bahasa Jepangnya dia. Tapi untungnya gue susah sih. Tapi itu sih bener yang gue ngerasa 4 tahun. Mana gue? Oh ini. Hilang juga. Nah itu sih yang pas kemarin kan gue ngerasa 4 tahun setengah tuh gue kayak nggak nempel ya pelajaran bahasa Jepang. Tapi ternyata enggak. Itu tuh kayaknya memori tuh ngumpet di otak gue. Terus karena gue harus survive, gue suka keluar gitu. Ya, jadi intinya ada teori, ada praktek. Jadi kita selama di kampus tuh kayak kurang praktek nggak sih? Nah betul, kalau di kampus praktek ya. Dan rata-rata mungkin orang yang sering praktek tuh mereka pasti kan yang lebih pede gitu kan. Orang-orang yang kayak gue gitu kan, jadi susah gitu buat nge-ekspresiin itu. Jadi yang penting sih sebenarnya yang gue dapat, yang gue ngerasa nih ya selama pengalaman gue, percaya diri sih, lu pokoknya cuek aja dulu pakai bahasanya yang kita pelajarin gitu. Satu di Indonesia ya, yang gue rasain, kalau kita salah ngomong, salah kotoba, mau in English atau pakai bahasa Jepang, kita tuh suka diledekin nggak sih? Itu yang bikin kita tuh nggak pede buat ngomong, ya nggak sih? Kayak misalkan lu pengen ngomong bahasa Inggris, ya pasti lu so Inggris, salah tahu lu cara ngomongnya nggak gitu. Padahal kan itu bukan bahasa kita ya, wajar kalau kita tuh nggak bisa pakai bahasa mereka gitu. Nah, emang bukan bahasa ibu gitu kan. Nah itu yang gue rasa, itu yang gue kan maksudnya gampang ngedown ya kalau digituin tuh.
Jadi kayak makanya nggak pernah kepraktekin gitu loh, karena gue takut buat ngeluarin kayak ngomong toire ikita iris gitu, kayak gitu aja gue kayak gue salah nggak ya bumponya pakai pakai o pakai wo gitu kan. Kita kayak terlalu mikirin kayak gitunya, padahal kalau ngobrol tahu kotobannya sih bisa aja sebenarnya ngobrol gitu. Dan di sana tuh gue puji-puji gitu, sugoi. Karena gue cuma ngomong sedikit doang nih ya, gue bisa sedikit. Kayak sugoi, kayak gue sering dipuji. Jadi itu gue kayak makin nge-up gitu loh. Bangun ya motivasinya. Gue juga skillnya naik gara-gara pas di sana. Mau nggak mau gue pakai bahasa Inggris kan, karena banyak orang bule juga. Iya. Dulu gue nggak pede pakai bahasa Inggris juga sama. Tapi nggak apa-apa sih, Me. Lu 4,5 tahun kuliah kanji gitu ya, nggak ada yang nempel, tapi kan ada yang nempel yang lain gitu, Me. Nempel apa nih? Ya no. Oke, tanya dong gue. Kalau lu Tri gimana? Tri? Kalau gue paling susah adalah menaklukkan hatinya doi. Enggak. Gue paling susah itu paling itu sebenarnya ini sih partikel sih. Partikel gue banget gitu. Partikel. Susah. Paling susah apa paling susah? Partikel. Paling susah. Paling susah. Paling susah tuh partikel gitu ya. Kan banyak tuh. Terus udah gitu partikel bahasa Jepang kan banyak. Udah partikelnya banyak, satu partikel penggunaannya macem-macem tuh, kan branded tuh. Ada yang ini, ada yang itu gitu. Nah, gue tuh waktu awal-awal tuh nggak ngeh gitu kan, gimana coba. Jadi karena itu mungkin bisa merubah arti ya, cuman ya karena gue orangnya suka sotoy, bodo amat gitu kan, mau partikel salah juga gue mau ngomong aja gitu. Lah bukan bahasa gue kan, nggak bener pun nggak masalah tadi kayak yang Hime bilang, tapi paling susah emang partikel gitu. Banyak kayaknya suka banget bahasa Jepang, Tri, sampai lanjut S2-nya Jepang juga. Lu ngambil apa sih sekarang S2-nya? Pendidikan juga ya. Juga sama pendidikan bahasa Jepang juga. Nah, saking gua hetanya partikel, gua tesisnya tentang partikel. Biar apa? Biar gua belajar lagi gitu kan tentang partikel tersebut. Jadi bedanya tuh ini. Kenkyu-nya juga lama ya, 1 tahunan gitu. Gue baru selesai tesis, nulis tesis 2 semester. Karena itu gue ngubek-ngubek begitulah. Cuman ya udahlah, dinikmati aja. Dan akhirnya gue bisa lulus ternyata. Gue kirain bakalan ngendon mulu gue di UPI gitu. Ternyata gue bisa lulus. Udah lulus ya? Udah lulus, alhamdulillah gitu kan, OKG sama D gitu. Jadi udah lulus. Januari akhir ya, Riz, kalau nggak salah tuh yang lu datang itu. Akhir. Berarti lu pengen dosen ya, Tri? Apa? Pengennya lu jadi dosen ya? Insya Allah ya, kalau misalkan ada kesempatan pengennya sih ngedosen gitu. Enggak sih, cita-cita yang paling besar adalah menjadi istri yang baik, istri solehah dan ibu yang baik. Video nggak dong ya? Nggak. Training mencari jodoh gitu. Gitu sih. Oke, sampai sini dulu video kita. Gak tahu sih ini bermanfaat atau enggak untuk kalian, tapi ini cuman kayak sharing gitu-gitu doang ya. Apalagi kita banyak ngomong ceritanya gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang yang nggak penting ya udah di skip aja gitu ya. Cuman kalau emang masih betah ngedengerin kita bertiga ngomong, ya udah dilihat aja gitu. Cerita pengalaman ya. Cerita ya pengalaman kita dulu jadi kuliah dan waktu kuliah di UNJ. Yep. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.